wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Ibadah Natal yang dipimpin oleh Pastor Yohanes Adrianto SJ. Yang ketiga, laporan Ketua Panitia Natal tahun 2025. Yang keempat, sambutan Kepala Sekolah. Yang kelima, pesan dan kesan Natal oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Yang keenam, Ramah Tamah. Yang ketujuh, penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah Natal. Kepada Pastor Yohanes Adrianto SJ, dengan hormat kami persilakan. Mari kita awali dengan lagu pembukaan. Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudariku, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bersama dalam perayaan ibadat Natal kita hari ini. Kita merenungkan kehadiran Tuhan, dan tentu kehadiran Tuhan ini diharapkan juga memberi kita semangat yang baru. Kehadiran Tuhan selalu mengajak kita untuk melihat dalam diri kita masing-masing, apakah apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan, apa yang sedang saya lakukan untuk Tuhan, dan apa yang akan saya lakukan untuk Tuhan. Ketika sekarang kita memasuki tahun 2026, maka hal itu menjadi sangat relevan. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan, apa yang saat ini sedang saya perjuangkan untuk terus saya perjuangkan, saya lakukan untuk Tuhan, dan apa yang nanti di tahun yang baru ke depan ini saya akan persembahkan bagi Tuhan. Dan semangat Natal seharusnya juga memberi kita semangat untuk mempersembahkan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saudara-saudariku, kita bersyukur untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini, dan mari kita mulai ibadat kita dengan penyalaan lilin. Silakan.
Agribisnis dan Agroteknologi Nabire, yang kedua mewakili Wakil Kepala Sekolah Ibu Grace. Pengawas SMK mewakili Bapak Ibu Guru dan Tas Bapak Immanuel. Ketua Panitia Natal Ibu Irmina. Mewakili Guru Agama Ibu Yohana. Mewakili OSIS satu orang siswa. Saudara-saudariku, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita hening sejenak, kita menyadari segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cahaya yang menerangi dunia yang gelap karena dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau merenggut beban kami dan mematahkan tongkat penindas. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dianugerahkan kepada kami sebagai penyelamat, yang sejak awal mula dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, bapa semua orang beriman, dan selanjutnya diteguhkan dengan kebesaran Raja Daud. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria.
Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam Putramu Yesus Kristus menyelamatkan kegelapan, mendekati dan menyelamatkan kami. Semoga kami semua, keluarga besar SMK Negeri 1, dapat menyebarkan sukacita kepada semua orang dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan dari Bapak Ibu Guru dan TAS.
Saudara-saudariku, mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Teman-teman semua, para Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang terhormat, saya lebih banyak bicara dengan teman-teman siswa ya. Teman-teman semua, para siswa, pada suka sepak bola tidak? Suka? Siapa tim favoritmu? Barcelona. Ya, karena menang terus ya. Terakhir menang berapa? 4-2. Berapa? Siapa lagi tim favoritnya? Real Madrid. Real Madrid baru saja ditinggal pelatihnya. Krisis dia. Real Madrid punya pemain yang tidak menghargai pelatihnya, maka pelatihnya mengundurkan diri. Pelatih bagus itu sebenarnya, tetapi pemain-pemainnya terlalu egois. Jadi lalu pelatihnya mengundurkan diri. Pelatihnya tidak didengarkan. Maka siapa pelatihnya lupa saya namanya. Itu mengundurkan diri 3 atau 4 hari yang lalu ya. Siapa lagi tim favoritmu? Timnas Indonesia. Argentina. Boleh. Sekarang kalau sekarang sudah tim, sekarang pemain. Siapa pemain favoritmu? Saya tidak dengar ini. Ada yang Ronaldo, ada yang Lionel Messi, ada yang Mbappe. Buasa sudah tidak main lagi sudah. Atau masih main? Messi, Mbappe. Teman-teman tahu tidak? Hah? Ya, teman-teman tahu tidak kalau ada yang suka Ronaldo? Kenapa? Setiap orang punya sisi baik, sisi buruk. Ada yang suka Messi, pernah baca bukunya Jerzy Dudek yang menceritakan tentang Messi, keburukan Messi. Kalau kamu pemuja Messi, baca bukunya Jerzy Dudek yang teman setimnya Messi dulu. Dia menceritakan keburukan Messi di bukunya. Jadi kalau kamu pemuja Messi, jangan marah-marah kalau Messi dikritik.
karena Messi pun punya sisi buruk. Ronaldo juga punya sisi buruk kan ya, punya sisi buruk. Tetapi lepas dari setiap orang punya sisi baik, sisi buruknya. Mereka berusaha menjalankan fungsinya dengan baik. Kamu tahu Ronaldo itu 41 tahun masih bermain sampai sekarang. Setiap hari dia berlatih datang lebih pagi daripada yang lain. Ketika yang lain berlatih datang jam 9, dia jam 7 sudah datang. Dia sudah datang dulu. Dia berlatih lebih baik. Setiap hari dia bisa sit up dan pull up berapa kali, bayangkan? Berapa kali? 3.000 kali. Jangan salah, dia sit up sehari 3.000 kali. Makanya dia bisa sampai 40 tahun main. Karena kenapa? Karena dia ingin menjalankan fungsinya. Saya ini pemain, ya. Tetapi Ronaldo tidak bisa bermain sendirian. Karena di satu tim itu ada 11 orang. Tidak bisa bermain sendirian. Ada tim yang bagus sekali, ya kan? Suatu kali bermain, di menit ke 70 ada satu dapat kartu merah. Hanya satu yang dapat kartu merah. Tim itu bisa habis-habisan dihajar musuhnya. Hanya satu yang kemudian mendapat kartu merah. Tetapi setelah itu tim itu bisa kalah telak. Padahal sebelumnya ketika 11 orang itu bisa melawan dengan baik. Tetapi setelah satu berkurang, padahal cuma satu dari 11. 11 musuh 10 itu kan tidak banyak selisihnya. Tetapi satu orang itu sangat berharga. Sangat berharga. Satu orang tidak berfungsi, maka satu tim itu kacau. Seperti di Real Madrid itu. Vinicius, siapa lagi, Mbappe, satu lagi yang jagoan itu siapa? Mereka semua adalah orang-orang yang tidak menghargai pelatihnya. Akhirnya pelatihnya mundur. Saya tidak mau melatih di tempat orang-orang yang tidak mau mendengarkan saya. Saya lebih baik pergi dari sini. Nah, nggak tahu pelatihnya sekarang siapa. Nah, itulah teman-teman semua. Setiap orang mempunyai fungsinya masing-masing. Ketika satu orang tidak berfungsi, maka dalam satu tim itu pasti semuanya itu nanti merasakan akibatnya. Pasti merasakan akibatnya. Satu orang tidak berfungsi, merasakan akibatnya untuk semuanya. Kalau kamu suka sepak bola, kamu bisa lihat satu orang tidak berfungsi, maka semua akan merasakan akibatnya. Satu orang tidak fokus, maka semua akan merasakan akibatnya. Kemarin final Piala Afrika, ada yang lihat? Siapa yang juara? Hah? Senegal juara. Siapa jagoannya Senegal? Sadio Mane. Dia fans Senegal. Di menit-menit akhir, ada pelanggaran di sana. Ada pelanggaran. Ada yang menganggap itu kontroversial. Ini pelanggaran tidak benar, wasitnya berpihak dan sebagainya. Tetapi akhirnya tetap pelanggaran, akhirnya penalti. Siapa yang ambil penaltinya? Hah? Tidak dengar saya. Brahim Diaz. Yang menendang penaltinya adalah Brahim Diaz. Apa yang dilakukan Brahim Diaz? Dia melakukan tendangan apa? Dia melakukan tendangan penalti apa? Dia melakukan tendangan Panenka. Kamu tahu Panenka? Panenka itu yang merendahkan kiper itu. Jadi ditendang pelan saja supaya kipernya melompat, padahal bolanya melambung di tengah. Banyak tim, Zidane pernah melakukan itu, Pirlo pernah melakukan itu, ya, Totti pernah melakukan itu. Pencipta tendangan itu siapa? Panenka, makanya dinamai tendangan Panenka. Brahim Diaz melakukan tendangan itu karena kenapa? Orang-orang komentar, Brahim Diaz ini ingin dikenang penentu juara
dengan penalti yang luar biasa dengan Panenka-nya. Tetapi saat itu kipernya tidak bergerak, jadi bolanya ditangkap begitu saja. Akhirnya gara-gara egoisme Brahim Diaz ini, ya kan, tim yang juara Senegal itu seluruh dunia menghujat yang namanya Brahim Diaz ini karena dia tidak menjalankan fungsinya dengan serius. Coba kalau dia menendang sekuat tenaga di salah satu sudut gawang itu, pasti gol, mereka juara. Tetapi dia bermain-main, dalam tanda petik bermain-main, ingin dikenang sebagai pemain yang luar biasa, melakukan tendangan penalti yang indah, tetapi saat itu gagal. Nah, maka teman-teman semua, kita bisa belajar dari situ juga bahwa kalau tidak berfungsi satu, merugikan yang lain. Tidak berfungsi salah satu. Dan ketika kita merayakan Natal hari ini, kita merayakan Yesus yang lahir. Bayangkan kalau ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria jawab tidak mau. Begitu bagaimana? Malaikat harus Tuhan cari lagi nih, siapa nih yang kena pantas ini. Bayangkan kalau Yusuf, bangun, kamu bangun, bawa anakmu itu ke Mesir. Aduh males, nggak mau bangun, aduh mager sekali. Ya, pasukan Herodes datang, mati itu Yesus saat itu. Tetapi saat itu Maria menjalankan fungsinya dengan baik, Yusuf menjalankan fungsinya dengan baik. Karena masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang tercipta adalah keselamatan yang dirasakan manusia. Di dalam keluarga semua seperti itu. Setiap orang jika menjalankan fungsinya dengan baik, keluarga itu akan diselamatkan. Teman-teman semua yang ada di sini, kalau tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai seorang anak yang mempersiapkan masa depan untuk meneruskan keluargamu, tidak menjalankan fungsimu itu dengan baik, maka kamu tidak akan membawa keselamatan untuk keluargamu. Sepanjang hidup sampai tua mau tergantung pada siapa? Pada orang tuamu. Mau tergantung sama orang tuamu sampai kapan? Tidak bisa. Orang tuamu itu juga nanti mati semua. Akhirnya kamulah yang meneruskan. Ketika kamu berfungsi dengan baik, maka kamu membawa keselamatan untuk keluargamu, sukacita untuk keluargamu. Seperti di dalam sepak bola tadi, satu saja tidak berfungsi dengan baik, hancur tim itu. Satu saja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hancur keluarga itu. Kita bisa belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria dan Yosef, yang kita dengarkan kisah kelahirannya tadi. Mereka, Yesus sejak lahir sudah berjuang. Lahir di Bethlehem, baru lahir berapa hari dibangunkan, pindah ke Mesir. Bethlehem ke Mesir itu 700 kilo. Kalau kamu bisa membayangkan 700 kilo, kalau kamu dari gunung sana, di sini sampai Enaro itu 250 kilo. Maka kalau dia harus berjalan 700 kilo itu berarti dari sini ke Enaro balik lagi ke sini itu baru 500, balik lagi ke sana. Jauh sekali dari Bethlehem ke Mesir itu. Tetapi tetap jalan. Apakah suasananya bagaimana? Padang pasir, debu dan sebagainya. Tetapi mereka semua di dalam seluruh pergulatannya, kesulitannya itu, mereka tetap berusaha menjalankan fungsinya dengan baik. Yusuf menjalankan fungsinya dengan baik, Maria menjalankan fungsinya dengan baik. Maka teman-teman semua, hari ini kita diingatkan, jika tema kita adalah keluarga besar SMK Negeri 1 mewujudkan kasih dalam kebersamaan dan kekeluargaan, salah satu caranya adalah jalankan fungsimu sebaik mungkin di tempat ini. Jalankan fungsimu sebaik mungkin di tempat ini. Setiap bagian kalau tidak berfungsi, maka pasti semua akan terpengaruh. Apakah saya dari sekian ribu siswa misalnya, dari sekian ratus siswa ini, kalau saya tidak berfungsi itu lalu akan mempengaruhi sekolah ini?
Mungkin tidak akan terasa di sekolah, tapi di keluargamu lah minimal. Karena yang ada di sekolah ini kan bukan hanya kamu, para guru, para mereka staf dan sebagainya, tetapi di balik itu kan juga ada para pengambil kebijakan, ada orang tua. Di sana juga ada itu yang tidak selalu kelihatan, tidak selalu ada di sini, tetapi jika tidak berfungsi tetap saja berpengaruh bagi suasana kita di sini. Maka saudara-saudariku, teman-teman semua, jika kita semua hari ini ingin mewujudkan kebersamaan dan kekeluargaan di tempat ini, jalankan fungsimu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita. Jalankan itu semua supaya kita bisa berjalan bersama. Saya ada di sini baru 1 tahun. Sebelumnya saya ada di atas 4,5 tahun dengan Chris yang ada di situ tuh. Dia dulu anak asrama, saya di SMP satu tinggal bersama saya itu dia. Nah, sebelum saya di sini, saya kadang cerita ya, saya ingin berfungsi dengan baik dimanapun saya berada. Sebelum saya di sini, itu seperti kerbau itu teman-teman, mempunyai berat 115 kilo. Tetapi saya merasa bahwa dengan ini saya tidak berfungsi dengan baik. Disuruh kemana-mana mungkin tidak bergerak lebih nyaman. Maka lalu saya punya komitmen, saya harus berfungsi, bisa menjalankan fungsi saya dengan baik. Bisa diutus kemana saja, bisa disuruh kemana saja, kapan saja. Ini 102 setiap hari, seperti setiap hari saya gendong galon 3. 1 galon itu kan 20 kilo. Kalau saya 120 itu kan setiap hari saya gendong galon 3 itu. Seperti orang berat normal 80 kilo atau 75 kilo, lalu gendong galon 3 kemana-mana gitu kan. Ibaratnya kan begitu. Harus dilepas. Maka di situ lalu saya harus berfungsi dengan baik. Saya nggak mau merepotkan orang lain. Dimanapun saya ditugaskan, saya nggak mau merepotkan orang lain. Kalau saya ditugaskan di paroki, saya nggak mau merepotkan orang-orang karena saya mau melayani. Lalu akhirnya saat itu saya diet ketat, turun 20 kilo waktu itu. Saat itu, mungkin sampai sekarang saya jaga. Nah, maka teman-teman semua, itu sharing dari saya. Maka ketika saya tugas di atas, enak sekali. Untung saya sudah menguruskan ini sehingga saya bisa berfungsi. Bayangkan kalau saya 120 kilo lalu naik stasi yang agak tinggi itu. Pasti mereka nunggunya lama sekali. Saya harus berangkat, jalan, istirahat, jalan lagi, istirahat. Umat sudah gak sabar di atas ini, lama sekali nih pastornya datang. Tetapi dengan begitu saya bisa menjalankan fungsi saya dengan baik. Maka teman-teman semua, mari kita sungguh-sungguh mempunyai komitmen untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan di tempat ini dengan cara yang sederhana. Mari kita menjalankan apa yang memang seharusnya menjadi tugas-tugas kita, kewajiban kita. Tidak perlu merasa terpaksa karena memang itu tugas kita. Kalau misalnya saya dibangunkan tengah malam atau dini hari untuk mendoakan orang sakit, tidak perlu merasa terpaksa atau malas karena ya itu memang tugasmu. Kerjakan saja kalau sudah jadi tugasnya. Teman-teman sekalian, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita semakin hari semakin punya semangat membangun kebersamaan, membangun semangat kekeluargaan di tempat ini dengan menjalankan fungsi kita masing-masing dengan baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan perantaraan Yesus Kristus, putranya yang meraja di hati kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa membimbing kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintah Kabupaten Nabire, semoga pemerintah Kabupaten Nabire senantiasa diberikan roh kebijaksanaan dan semangat di dalam memimpin seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Semoga diberi kesehatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembankan, sehingga program yang dikerjakan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire, mulai dari kampung-kampung, distrik hingga di tingkat kabupaten. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga SMK Negeri 1 Nabire, semoga Roh Kudus Allah bekerja dan menyertai keluarga SMK Negeri 1 Nabire yang berjuang menghadirkan kasih Allah, mewujudkan kekeluargaan dan kebersamaan sehingga memperoleh buah-buah kebaikan dan cinta kasih bagi mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Nabire, semoga roh ketaatan menjiwai semua pribadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Nabire agar selalu tekun dalam belajar, terampil dalam bekerja, berpikir dewasa, serta mandiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik, bagi kita semua yang hadir, semoga Allah Bapa membantu kita agar suasana perayaan Natal tidak menyambut kita merupakan mereka yang terpencil, para pengungsi, dan mereka yang menderita. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukalah hatimu dan dengarkanlah doa-doa umatmu pada saat yang berbahagia ini. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan seluruh harapan-harapan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkenanlah menguduskan persembahan kami ini yang kami persembahkan pada perayaan syukur kebersamaan kami bersama keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire. Semoga kami selalu berusaha serupa dengan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia serupa dengan kami, sebab Dialah Tuhan yang mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita akhiri ibadat kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat merayakan kelahiran penebus kami dengan penuh sukacita. Semoga berkat misteri penyelamatanmu, kami semakin berani mewartakan keselamatan kepada semua orang sebelum kami menikmati keselamatan bersamamu di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, seluruh rencana-rencana baik yang kita miliki, tanggung jawab, tugas, usaha, pekerjaan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pastor Yohanes Adrianto SJ yang telah berkenan memimpin ibadah Natal SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Nabire. Kami ucapkan selamat datang pada Ibu Kepala Dinas, Bapak Ketua MKKS, dan Bapak Pengawas SMA dan SMK yang telah berkenan untuk hadir bersama-sama dengan keluarga besar SMK 1 Agribisnis dan Agroteknologi Nabire dalam perayaan Natal Sukacita ini. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Natal tahun 2025 kepada Ibu Ina SP, disilakan.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan dengan laporan kepanitiaan, saya ingin menagih janji kepada Bapak Kepsek mau menyumbangkan sebuah lagu dulu. Bapak janji harus ditepati. Mari Bapak. Di doa ibuku, katanya tadi malam di doa ibuku. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya sebenarnya lagunya saya sudah siapkan, cuma karena harus karaoke, tetapi saya cari lagu yang gampang bisa dinyanyikan. Judulnya Di Doaku, di doa ibuku ada nama. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Ibu Dr. Ana Dina Pijar. Yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Supardi. Yang terhormat Ketua MKKS Kabupaten Nabire. Juga yang kami cintai Romo Paroki KSK Nabire Romo Adrianto. Juga Bapak Ibu undangan yang lain yang berbahagia,
kami mengucapkan terima kasih untuk dapat hadir hari ini bersama-sama dengan kami untuk mengikuti Natal bersama SMK Negeri 1 Nabire. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia menyampaikan rasa syukur karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan Natal tahun 2025 dalam kebersamaan dan sukacita. Bapak Ibu, walaupun Natal tahun ini agak bergeser waktunya sedikit lebih jauh, namun kami tetap dapat merasakan sukacita Natal tetap ada di dalam hati kami, keluarga kami, terlebih dalam keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire. Tema Natal tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dengan subtema Keluarga Besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Nabire mewujudkan kasih Bapa dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Tema Natal kita tahun ini mengajak kita untuk menghadirkan kasih Kristus dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bagian dari sebuah instansi, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga menunjukkan integritas, kepedulian, dan semangat persaudaraan. Nilai-nilai yang sebenarnya menjadi wujud nyata dari pesan semangat persaudaraan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, Ibu Kepala Dinas, Bapak Pengawas, kami sangat bersyukur dapat melaksanakan Natal di tahun ini dikarenakan begitu besar rasa cinta dan persaudaraan dalam satu iman, sehingga kami dapat mengumpulkan dana dengan cepat dan luar biasa, sehingga kegiatan Natal ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun sumber dana yang digunakan adalah dari iuran sukarela Bapak Ibu guru Kristen dan juga dari bantuan komite dari sekolah, sehingga total dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp17.370.000. Selain itu juga ada beberapa sumbangan dari Bapak Ibu guru berupa barang lain, bukan berupa uang. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru untuk semua kebaikan. Perayaan ini dapat berlangsung dengan baik berkat adanya kerja sama antara semua elemen di dalam sekolah. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan bantuan dana, juga untuk teman-teman saya di Humas, Ibu Waka, Ibu Grace yang memotori teman-teman seiman untuk bisa melakukan iuran dengan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya, mungkin sekitar hanya 3 hari atau 4 hari saja. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Pemda Humas luar biasa. Yang paling teristimewa lagi untuk teman-teman saya panitia Natal tahun 2025 yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini sehingga dapat berlangsung hari ini dengan baik. Terima kasih untuk semua persiapan, kreativitas, dan usaha yang diberikan dengan sepenuh hati. Semoga Tuhan mengembalikan berkat Bapak Ibu berkali-kali lipat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kiranya damai Natal dan sukacita dari Tuhan Yesus memenuhi hati kita, menyertai langkah kita memasuki tahun 2026 sampai akhir 2026. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Demikian laporan dan Ketua Panitia, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah dengan hormat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, sebelum saya sampaikan sambutan Natal, saya izin dulu untuk promo karena kita ada pantun sedikit. Ya, ini saya sebenarnya tidak biasa, tetapi karena hari ini ada Ibu Kepala Dinas. Biasanya kalau Ibu Kepala Dinas menyampaikan sambutan pasti ada pantunnya. Makanya saya mencoba untuk memulai di awal yang baru tahun ini ada pantun sedikit supaya kita bisa sama-sama memeriahkan acara Natal di pagi hari ini. Ya, saya sampaikan sambutannya, pantunnya ya Bapak Ibu tahu dan seluruh siswa tahu tugasnya. Yang terakhir pasti cakap. Ya, pergi ke pasar beli ikan paus. Ikan paus dimasak kari pedas. Selamat datang di perayaan Natal kita. Semoga sukacita memenuhi hati semua. Ya, satu lagi. Ya, nanti bukannya sini pas lebih banyak. Jadi, ya biar imbangi sedikit lah. Berkumpul di SMK Negeri 1 Nabire. Guru siswa penuh semangat belajar. Natal tiba, kasih Yesus melimpah. Jadikan generasi beriman dan cemerlang. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, yang kami hormati Kepala Bidang SMA SMK Kabupaten Nabire atau yang mewakili, yang kami hormati pengawas, Bapak Pengawas SMA SMK Kabupaten Nabire, yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Nabire, yang kami hormati Ketua MKKS Kabupaten Nabire, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita SMK Negeri 1 Nabire dan pengurusnya, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil-wakil Kepala Sekolah, Kepala TAS, Bapak Ibu Guru dan staf, dan yang kami hormati Ketua Panitia dan anggota, tamu undangan, dan kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Nabire yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa pada Yesus Kristus yang telah memberkati kita untuk berkumpul dalam perayaan Natal
yang hangat dan penuh sukacita ini sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Nabire. Natal bukan hanya tentang pohon cemara, atau hadiah. Ya, biasa kalau Natal itu identik dengan ada pohon cemara, juga ada hadiah. Tetapi mengingat kasih Allah yang luar biasa melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat, sehingga keselamatan itu bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi dia bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Sesuai dengan tema Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtema keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire menghadirkan kasih Allah dalam wujud kekeluargaan dan kebersamaan. Ya, ini dalam perjalanan kehidupan sekolah SMK Negeri 1 Nabire 1 tahun terakhir ini, dalam seluruh kegiatan kami lakukan, kita punya prinsip bahwa kita berbagi dari kita untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Prinsip itu yang selalu ditanamkan dalam 1 tahun ini. Makanya tadi ketua panitia melaporkan bahwa dana yang luar biasa, kilat sesaat sekejap mata, dana itu bisa terkumpul luar biasa. Dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa dan setinggi-tingginya kepada panitia, karena ini setelah acara peresmian, ya Ibu Kadis, mohon izin saya sampaikan dulu, ada ceritanya sedikit. Jadi pada saat kita setelah selesai resepsi, kita keluar dari ruang makan sampai di jalan, terus setelah Ibu Kadis ini sebelum naik mobil, Ibu sampaikan kapan saya kembali ke SMK 1. Setelah itu kami dengan informasi itu saya sampaikan kepada teman-teman, kita ada 2 kegiatan yang belum kita lakukan. Yang pertama Natal, yang kedua lepas sama kita di pantai. Karena setelah saya ke dinas pendidikan, di situ juga Pak Pengawas, Pak Harun dan teman-teman, Pak Lukman sampaikan kapan kita ke pantai lagi. Tapi ya kita jawab yang Ibu Kadis sampaikan. Setelah saya respon dengan teman-teman, mereka katakan bahwa Natal kita buat supaya permintaan dari Ibu Kadis kita selesaikan untuk di tahun ini. Jadi ya terima kasih Ibu Kepala Dinas sudah datang. Ya, ini bagian dari penghormatan, penghargaan kepada pimpinan kami di jajaran pendidikan di Kabupaten Nabire, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Pengawas dan Ketua Komite serta Bapak Romo yang hari ini juga sudah bersama-sama dengan kami. SMK Negeri 1 Nabire, marilah kita hayati Natal sebagai momen mempererat, menanamkan nilai-nilai Kristen seperti kasih, damai, dan kerendahan hati dalam pembelajaran bidang vokasi kita. Guru dan siswa diajak menerapkan karakter mulia di hari-hari dalam pendidikan, agar sekolah kita menjadi tempat lahirnya generasi unggul yang beriman dan berprestasi bersama
kita wujudkan visi sekolah, visi yang pertama SMK Negeri 1 Nabire adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan pembelajaran agama dan kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah kegiatan Natal. Melalui program pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan serta ibadah-ibadah. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Romo yang telah memimpin kita dalam ibadah, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada panitia dan seksi-seksi yang telah berupaya semaksimal mungkin. Bahkan hari ini kita melihat hasil yang luar biasa sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum saya menutupkan sambutan saya untuk perayaan Natal tahun 2025, ya ini saya sampaikan untuk kegiatan Natal di tahun depan, karena di dalam kegiatan untuk pembentukan organisasi itu sudah lewat, tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk perayaan Natal yang menyelenggarakan tahun ini dari Katolik, tahun depan itu dari Kristen Protestan yang akan diketuai oleh Bapak Hendrik Lekatompesi. Ya, nanti Pak Hendrik silakan mempersiapkan panitianya. Dan yang kedua, mulai bulan Januari 2026, jadi kita masih 1 minggu ke depan, kita harus melaksanakan ibadah guru-guru Kristen. Nanti dari teman-teman Bapak Ibu guru dan yang agama Kristen silakan membuat jadwal. Dan kemudian saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, dan saya sampaikan selamat merayakan Natal 2025 dan selamat menyongsong menjalankan tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, sebelum saya menutup pantun untuk menutup, jawab ya, jawab cakap. Yang keras. Tadi Romo sudah mengatakan masing-masing punya fungsi. Suara itu digunakan. Jangan sampai Tuhan ambil suara. Ya, bunga mawar harum baunya semerbak, ditanam di halaman sekolah tercinta. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati di hari Natal kita yang bahagia. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada MC. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, pesan dan kesan Natal oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire pada Ibu Dr. Randa Dina Pijer, dengan hormat dipersilakan. Selamat siang semuanya. Masih kurang semangat. Selamat siang semuanya.
sebagai insan pendidikan ketika disapa selamat siang, jawabnya siang. Kita coba. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Lebih semangat lagi. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Terima kasih, beri aplaus untuk pertemuan yang indah ini. Burung kasuari menari di rawa. Menari indah tiada tara. SMK 1 luar biasa. Sukacitanya mengalahkan lampu hias di pohon Natal saya. Masih bisa pantun ya? Kalau Bapak Kepsek 4, saya 9. Tangan bersatu dalam pujian. Suara merdu mengalun bahagia. Dalam Natal kita perkuat persaudaraan. Guru dan siswa melangkah seirama. SMK bisa. SMK luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat SMK Negeri 1 yang hebat. Yang saya hormati Bapak Pastor Yohanes Adrianto SD, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Nabire, Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Ketua MKKS SMK Kabupaten Nabire, para Kepala SMK Negeri SMK yang ada di Kabupaten Nabire yang hadir hari ini, Bapak Ibu Guru, undangan serta anak-anakku yang saya cintai. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo budaya dan salam sehat untuk kita semua. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan pertolongannya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga di pagi yang indah di siang menjelang siang ini kita masih dapat mengikuti perayaan Natal keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire dalam suasana yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, atas nama pribadi dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, panitia yang memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk menyampaikan pesan dan kesan dalam perayaan Natal SMK Negeri 1 Nabire mewakili pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesan mewakili pemerintah daerah selama saya mengikuti kegiatan atau ibadah SMK ibadah Natal keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya diminta menyampaikan pesan dan kesan, hari ini saya akan mulai dari kesan. Kesan yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ternyata keluarga besar SMK Negeri 1 ini sangat loyal dengan pimpinannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Tadi sudah kita dengar dari Bapak Kepala Sekolah, rupanya SMK Negeri 1 ini ada yang belum dilaksanakan di tahun ini, yaitu apa? Belum dilaksanakan Natal. Karena saran dari pimpinan kepala dinas sehingga dengan antusias mereka segera melaksanakan perayaan Natal dengan berusaha sekeras mungkin dalam waktu yang singkat, sehingga ibadah perayaan Natal pada hari ini ternyata bisa dilaksanakan dengan penuh ceria. Kita beri aplaus buat barisan SMK 1. Saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, ya, ini bukan karena taat
bukan hanya karena takut dengan pimpinan, tetapi itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan sepanjang 2025 kita bisa melangkah di tahun 2026 dengan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kesan yang kedua yang saya lihat sepanjang ibadah ini, rupanya ibadah berlangsung dengan tertata rapi, pujian terdengar begitu indah. Jadi puji-pujian baik dari Bapak Kepala Sekolah termasuk dari Bapak Ibu Guru, ini luar biasa kesan yang saya lihat selama ibadah berlangsung. Kesan yang berikut yang saya lihat, keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire merayakan Natal hari ini dengan penuh sukacita. Saya melihat biasanya kalau ibadah ada khotbah, biasanya anak-anak sudah mulai ribut. Ternyata dalam ibadah luar biasa, begitu antusias anak-anak mendengarkan khotbah dari pastor tadi, ini luar biasa. Nah, apa yang sudah dibuat sudah bagus itu dipertahankan, kalau boleh ke depan lebih tingkatkan lagi. Kemudian kesan yang berikut yang saya lihat dari acara selama acara berlangsung ini, dengan kehadiran kita semua akan meningkatkan persaudaraan di antara semua warga sekolah. Saya itu rasakan dan saya buktikan. Beberapa hari yang lalu, belum cukup 1 minggu saya hadir dalam acara peresmian di SMK Negeri 5 gedung sekolah baru, ruang baru di SMK Negeri 1. Belum cukup 1 minggu saya hadir lagi di sini. Rasanya kekeluargaan itu, persaudaraan itu semakin dekat dengan keluarga SMK 1. Itu inti dari pertemuan seperti ini. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, bukan hanya sekedar pohon Natal, tetapi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita dan mempererat tali persaudaraan. Karena itu apa yang sudah bagus dibuat selama ini, sekali lagi itu dipertahankan, kalau boleh ke depan lebih ditingkatkan lagi. Dan terakhir saya berpesan, keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire, dengan merayakan Natal seperti ini, kita diingatkan kembali bahwa dengan kelahiran Yesus merupakan anugerah terbesar bagi umat manusia. Karena itu saya berpesan kepada semua keluarga besar SMK Negeri 1 Nabire, mari kita tingkatkan persaudaraan, kita tingkatkan kebersamaan, kita tingkatkan toleransi. Karena seperti yang Bapak Pastor sampaikan tadi, kalau satu tidak bisa berfungsi, maka semua tidak akan bisa berjalan baik. Tetapi kalau semua berfungsi, maka semua yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu sekali lagi saya berharap semoga terang kasih Tuhan atau semoga damai Natal ini menuntun kita untuk bekerja sebagai siswa dan guru. Kita bekerja dengan hati yang tulus, disiplin dan bertanggung jawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, karena saya sering ke sini, saya mengapresiasi keluarga besar SMK Negeri 1 itu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai bentuk bukti ucapan syukur ya dari keluarga besar SMK 1, maka selalu berkat Tuhan selalu mengalir dalam keluarga besar SMK 1. Ya, itu terlihat kado Natal barangkali 2 hari yang lalu ada bantuan dari pemerintah daerah untuk SMK Negeri 1 pengadaan akrodistis yang kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya. Itu sudah diantar Bapak? Oh belum, mohon maaf, saya pikir itu sudah diantar. Karena kemarin saya telepon 2 hari yang lalu, saya telepon Bapak Kepsek ada di tempat ya, karena ada bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan bantuan akrodistis. Ini barangkali sebagai hadiah Natal buat keluarga besar. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir saya tak lupa menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat
memasuki tahun yang baru 1 Januari 2026. Masih sisa berapa pantunnya? 9 dikurang 2 ya. Pagi cerah di tanah Nabire, senyum Natal terpancar nyata. Selamat Natal dan Tahun Baru SMK Negeri 1 Nabire. Teruslah bertumbuh dalam iman dan sukacita. Masih? Terima kasih. Pergi ke pasar membeli pisang. Tidak lupa beli sayur lodeh. Ingin hati sambutan panjang. Apa daya panitia sudah menoleh. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Demikian pesan dan kesan Natal yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Mari kita berikan aplaus. Selanjutnya foto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon bersabar sebentar, kita akan melakukan sesi foto bersama.